Saya mau jelaskan dulu konsepnya kelas kita. Yang pertama, menyenangkan. Jadi di sini kita nggak ada yang namanya ujian atau tes gitu. Jadi kita belajar aja sambil sharing-sharing. Kemudian yang kedua, peserta aktif berbicara. Jadi nanti untuk setiap ada contoh kalimatnya, nanti saya minta untuk para pesertanya ikut aktif ngomong gitu ya, satu-satu gantian. Kemudian belajar bahasa dan budaya Jepang. Jadi bukan hanya bahasanya saja, tapi juga budayanya. Dan yang terakhir, terutama yang digunakan dalam keseharian kerja. Tapi ini bukan yang langsung istilah yang dipakai di Gemba atau masing-masing area kerja gitu, bukan, tapi yang umum-umum aja gitu. Jadi nggak ada istilah yang khusus sampai ke teknis gitu, enggak. Kemudian kyo no tema, atau artinya di sini kyo adalah hari ini, tema adalah tema. Jadi tema hari ini. Yang pertama adalah aisatsu. Aisatsu artinya salam. Seperti kalau di bahasa Inggris berarti greetings gitu. Kemudian yang nomor 2, jiko shokai. Jiko artinya diri sendiri. Shokai artinya perkenalan. Jadi perkenalan diri. Yang nomor 3, kyositsu de yoku tsukau kotoba. Kyositsu itu artinya kelas atau ruangan kita belajar. D itu artinya di, yoku itu artinya sering. Kemudian tsukau artinya adalah menggunakan, digunakan. Kotoba adalah kata-kata. Jadi nomor 3 artinya adalah kata-kata yang sering digunakan di ruangan kelas. Nomor 4, ini biasanya dipanggilnya nani-nani wa, nani-nani des. Nani-nani ini maksudnya bisa diisi apa saja gitu. Ini nanti nomor 4 ingin menjelaskan tentang strukturnya kalimat dalam bahasa Jepang. Dan yang nomor 5 adalah moji atau huruf. Huruf yang digunakan dalam bahasa Jepang. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum, Bu. Oke. Sebentar ya, saya mau cek dulu. Mungkin ada yang mau masuk orangnya. Ternyata nggak ada. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Masuk ke aisatsu atau salam. Dan kaiwa hyogeng. Kaiwa itu percakapan. Hyogeng adalah seperti istilah. Jadi ya maksudnya yang sering digunakan dalam kalimat sehari-hari itu salamnya seperti apa gitu. Misalnya yang paling atas, ohayo gozaimasu. Ini artinya adalah selamat pagi. Minta tolong semuanya gantian satu-satu dibaca ya. Ohayo gozaimasu. Mulai dari saya panggil ya. Oke, saya panggil dulu dari Dewi S. Minta tolong dibaca ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Iya, seperti itu. Jadi dia dari awalnya seperti rendah, terus ke atas nadanya tuh agak naik gitu. Ohayo gozaimasu gitu. Kemudian Eko P. Pak Eko silahkan.
Halo Pak Eko, suaranya tidak terdengar. Mungkin ada trouble di Pak Eko kah? Oke, maaf ya. Jadi kita ganti ke... Oke, Pak. Baik, katanya Pak Eko ada problem di suaranya. Jadi kita ganti ke Listio. Silakan. Ohayo gozaimasu. Ya, terima kasih Pak. Ohayo gozaimasu. Kemudian Arfah, silahkan. Ohayo gozaimasu, dibaca. Oke, kita kalau baca satu-satu kelamaan ya, jadi nanti kita gantian aja. Beberapa. Jadi setelah ohayo gozaimasu, itu artinya selamat pagi. Selanjutnya konnichiwa. Konnichiwa itu artinya selamat siang. Tapi arti konnichiwa di sini bisa ada banyak, bukan hanya konnichiwa selamat siang. Konnichiwa itu seperti halo juga bisa. Jadi nggak cuman pas kita siang baru boleh bilang konnichiwa, misalnya pagi atau sore mau bilang konnichiwa juga nggak apa-apa. Konbanwa artinya selamat malam. Jadi ini 3 yang di bagian kiri atas ini adalah untuk salam yang ada hubungannya dengan waktu. Kemudian selanjutnya osaki ni shitsure shimasu. Ini artinya adalah kalau kita mau pulang seperti pulang duluan ya, begitu artinya. Terus otsukare sama desu itu artinya adalah kalau kita biasanya setelah selesai bekerja bersama-sama, itu yang dikatakan otsukare sama desu. Otsukare itu istilahnya secara arti katanya sendiri, artinya adalah lelah atau capek. Sama itu adalah seperti kita memanggil dengan memberikan penghormatan ke lawan bicara kita. Jadi kayak kita berterima kasih ke orang itu karena sudah bekerja bersama-sama gitu. Kemudian sayonara artinya selamat tinggal atau sampai jumpa lagi. Dan yang terakhir oyasumi nasai, ini artinya selamat tidur. Oke, kemudian kaiwa hyogeng. Contohnya ada arigatou gozaimasu, artinya adalah terima kasih. Kemudian sumimasen, artinya permisi atau minta maaf. Jadi kalau misalnya kita mau tanya ke orang gitu juga bisa bilang sumimasen gitu dulu. Awalannya diawali dengan sumimasen. Saya mau bertanya gitu. Atau sumimasen, saya mau lewat. Atau ada kita salah juga bisa bilang sumimasen, minta maaf ya. Gitu. Kemudian onegai shimasu, artinya adalah kita minta tolong ke orang lain. Biasanya setelah kita minta tolong diakhiri dengan kata onegai shimasu, minta tolong ya, gitu. Oke, ada yang mau coba baca kah? Ada. Oke, kita lanjut ke yang halaman selanjutnya. Ini ada. Oh ya, Putri minta maaf mau meninggalkan kelas karena mau lanjut kerja. Silahkan Mbak Putri,
lanjut kerja lagi. Terima kasih sudah ikut kelas. Selanjutnya, halaman ini adalah tentang Jiko Shokai, atau Jiko adalah diri sendiri, Shokai adalah perkenalan. Jadi ini adalah untuk memperkenalkan diri kita ke orang yang baru pertama kali bertemu. Biasanya diawali dengan hajimemashite. Hajimemashite itu seperti perkenalan gitu ya. Ohayo gozaimasu yang tadi artinya adalah selamat pagi. Jadi ini ada dua orang, Budi dan Wati, kemudian ada Tono juga, jadi 3 orang. Budi bilang ohayo gozaimasu, kemudian Wati membalas ohayo gozaimasu. Terus Wati memperkenalkan ke Budi. Budi-san, kochira wa Tono-san desu. Berarti Budi ini adalah Tono, begitu maksudnya. Terus Tono ngomong, hajimemashite, Tono desu. Salam kenal ya, saya Tono, gitu. Bogor kara kimashita, dozo yoroshiku. Bogor ini adalah daerah asalnya Tono. Jadi dia bilang, Bogor kara kimashita. Saya datang dari Bogor. Dozo yoroshiku. Salam, mohon bantuannya gitu. Ini emang sudah jadi template pattern. Polanya kalimatnya orang Jepang itu pasti hajimemashite. Terus namanya siapa, des. Dari mana, kara kimashita. Kemudian diakhiri dengan dozo yoroshiku. Gitu. Terus dibalas oleh Budi, Budi des, dozo yoroshiku. Dan mereka biasanya ada yang namanya ojigi. Ojigi itu kayak menunduk 30 derajat. Seperti orang kita mau permisi depan orang lain gitu. Tapi ini enggak sambil jalan-jalan, cuman nunduk gitu aja. Jadi ini, Jiko Shokai no Renshu adalah latihan perkenalan diri. Hajimemashite, watashi wa nani-nani nani desu. Nani-nani kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Yang garis nungker-nungker ini diisi yang paling atasnya namanya. Watashi wa, kalau saya berarti Rizka desu. Pati kara kimashita. Saya dari Pati, gitu. Ini kita latihan ya, satu-satu ya. Oke kah? Dari Bu Oza. Silahkan Bu Oza. Ya, Bu. Apa, Bu? Langsung mengenalkan gitu, Bu? Iya, ini langsung dari hajimemashite. Oh, iya, baik. Hajimemashite, watashi wa Orida desu. Jogja kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Terima kasih Bu Oza. Sama-sama, Sensei. Oke, ada lagi yang mau mencoba? Bu Lena misalnya, boleh? Silahkan Bu. Boleh, Bu. Ya. Oke. Hajimemashite, watashi wa Lena desu. Bekasi kara kimashita, dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Terima kasih Bu Lena. Ya, Bu. Kemudian Pak Wisman, bisakah? Hajimemashite, watashi wa Wisman desu. Purworejo kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Terima kasih Pak. Kita lanjut ya. Baik. Lanjut ke halaman selanjutnya. Kyoshitsu no kotoba, atau artinya adalah kata-kata atau kalimat yang digunakan di dalam kelas. Sensei itu guru, seto itu murid.
Jadi senseinya bilang minasang hajimemashou. Minasang itu minasang semuanya. Hajimemashou artinya adalah mari kita mulai. Semuanya mari kita mulai. Kemudian sore dewa owarimashou. Sore dewa kemudian owarimashou adalah mari kita selesai. Maksudnya kelasnya sudah sampai di sini aja ya, begitu. Wakarimashita ka? Itu artinya adalah apakah sudah mengerti? Moichido onegai shimasu. Moichido itu artinya adalah sekali lagi. Mo itu lagi, ichi satu, do itu kali. Jadi dia urutannya agak terbalik sama bahasa Indonesia. Bilangnya lagi, satu kali. Begitu. Moichido onegai shimasu. Onegai shimasu itu tolong. Berarti lagi satu kali tolong. Kemudian i desu ne itu artinya bagus ya. I itu artinya bagus. Des itu menunjukkan kalau kalimatnya adalah dalam bentuk formal. Kalau misal nggak ada des juga bisa. Ini itu tapi lebih ke kasual gitu, sama teman sebaya atau orang yang lebih muda. Kalau dengan orang yang lebih usianya di atas atau orang yang dihormati itu biasanya menggunakan des. I des ne itu. Tapi kalau sama teman sendiri bisa i ne, itu artinya bagus. Kemudian seito artinya murid. Ini tadi kan ada pertanyaan wakarimashita ka? Apakah sudah mengerti? Itu artinya. Wakarimas artinya mengerti. Kalau ada ta berarti wakarimashita itu artinya adalah sudah mengerti. Mengertinya jadi bentuk lampau. Ka itu adalah untuk pertanyaan. Jadi wakarimashita ka ini bertanya apakah kamu sudah mengerti? Senseinya bertanya seperti itu, kemudian muridnya menjawab, "Hai, wakarimashita." Iya, saya sudah mengerti. Tapi kalau belum, itu bilangnya, "Iye, wakarimasen." Saya tidak mengerti. Kemudian, shitsumon desu. Shitsumon itu pertanyaan. Des itu adalah yang tadi menjelaskan kalau ini bentuknya kalimat yang sopan. Kemudian yang di bawah renshu itu artinya adalah latihan. Rei itu contoh, kotae itu jawaban. Jadi saya ulang lagi, minasang hajimemashou. Itu artinya semuanya mari kita mulai. Sore dewa owarimashou. Kemudian kita selesai ya sampai di sini. Wakarimashita ka? Apakah sudah mengerti? Kemudian Seto menjawab, "Hai, wakarimashita." Iya, sudah mengerti. Iye, wakarimasen. Tidak, saya tidak mengerti. Moichido onegai shimasu. Itu artinya satu kali lagi, minta tolong ya. Tolong satu kali lagi. Ii desu ne. Bagus ya. Shitsumon desu. Pertanyaan. Renshu artinya latihan, rei contoh, kotae jawaban. Ini pola kalimatnya di bahasa Jepang. Nani-nani wa, nani-nani desu. Jadi ini memang polanya seperti ini. Yang paling nomor atas ini maksudnya adalah bentuk kalimat biasa. Maksudnya bukan pertanyaan dan juga bukan negatif yang ada kata bukan atau tidak, tapi kalimat biasa saja. Contohnya, Boy-san wa jinji no hito desu. Ini berarti adalah Pak Boy adalah orang HR. Jinji itu artinya HR. Hito artinya orang. Boy-san adalah orang HR. Boy-san wa jinji no hito desu. Gitu. Kemudian nomor 2 ini artinya mau menjelaskan kalau bukan sesuatu gitu. Maksudnya contoh ya, Rifki-san wa jawajin dewa arimasen.
Artinya Rifki-san adalah bukan orang Jawa. Itu. Dewa Arimaseng ini artinya bukan atau tidak. Jawa Jin orang Jawa. Jadi Rifki-san adalah bukan orang Jawa. Kemudian yang nomor 3, nani wa nani desu ka? Anata wa Nihonjin desu ka? Anata itu adalah Anda atau kamu. Wa adalah Nihon, Jepang. Jin, orang. Desu ka? Itu untuk bertanya. Berarti, apakah kamu orang Jepang? Gitu. Kalau jawabannya, saya bukan orang Jepang. Berarti, watashi wa Nihonjin dewa arimasen. Kalau saya orang Jepang, berarti watashi wa Nihonjin desu. Gitu. Selanjutnya ini menjelaskan tentang departemen yang ada di dalam TRI. Dibacanya TRI, Niaru Busho. Jadi untuk membaca huruf di Jepang itu hampir mirip seperti bahasa Inggris, hanya ada sedikit perbedaan. Seperti di sini misalnya R, kalau bahasa Inggris kan R, mereka nggak bisa bilang R, jadi Aru. Aru, A-R-U gitu. Tapi dibacanya cepat, jadi kayak T-R-U-I. T-R-U-I, Niaru Busho. Dari kiri atas, ini Jinji, artinya HR. Keri artinya finance accounting ya. Eigyo, sales. Chotatsu, purchasing. Hinkang, ini quality. Kemudian PPIC, ini maksudnya ada dalam kurung dan bukan. PPIC ini yang sering dibaca di dalam Tokai Rika ya, istilahnya PPIC. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, seringnya disebut dengan seikang. Atau seibutsu kangri. Terus disingkatnya menjadi seikang. Kemudian, minta maaf, bukan seibutsu, tapi seisang kangri. Atau kontrol produksi dalam bahasa Indonesianya. Kemudian sampingnya adalah roji atau logistik, disingkat jadi roji. Tapi dalam bahasa Jepang pada umumnya juga sering disebut sebagai butsuryu. Kemudian seigi, itu PE. Dan kumitate atau assembly. Dan buhing sesang. Buhing artinya parts, sesang artinya production. Jadi parts production. Hinkang itu, hinnya hinsitsu, kang itu kanri. Jadi quality control. Jadi di bahasa Jepang itu mereka suka menyingkat istilah. Istilahnya panjang dan dipanggil hanya awalannya saja yang diambil itu. Seperti tadi sekang, sesang, kanri. Itu sebenarnya di dalam bahasa kanjinya ada 4 huruf dan diambil hanya 2 huruf, jadi seikang. Hinkang juga begitu. Hinsitsu, kanri, menjadi hinkang. Seigi juga sama, sesang gijutsu. Disingkat menjadi seigi. Nah, renshu, kita latihan. Nani wa nani desu ka? Hai, nani wa nani desu. Iye, nani wa nani dewa arimasen. Iye, nani wa nani janai desu. Jadi, untuk dewa arimasen, itu juga bisa seperti janai desu. Artinya sama, cuma yang satu lebih formal dan yang satu lebih kasual. Yang formalnya adalah yang dewa arimasen.
Kalau kita ngomong dengan teman, itu bisa langsung iye nani-nani wa, nani-nani janai. Gitu. Nggak ada desnya lagi bisa. Rei, Doni-san wa choutatsu no hito desu ka? Hai, Doni-san wa choutatsu no hito desu. Ini yang tadi ya. Ini. Doni-san wa choutatsu no hito desu ka? Apakah Pak Doni orang purchasing? Hai, Doni-san wa choutatsu no hito desu. Iya, Pak Doni adalah orang purchasing. Sutris-san wa Padang-jin desu ka? Apakah Pak Sutris orang Padang? Iye, Sutris-san wa Padang-jin de wa arimasen. Jawa-jin desu. Bukan, Pak Sutris bukan orang Padang. Pak Sutris orang Jawa. Tuh. Yuk, ada yang mau latihan kah? Kalau ada yang mau, boleh tulis di chat atau angkat tangan. Sepertinya nggak ada yang mau latihan ya, nggak mau mengajukan diri. Jadi saya tunjuk ya. IUN. Yuk, silahkan membuat kalimat dari TRI ini. Arubusho boleh atau tentang diri sendiri juga boleh. Masih kagok, Sensei. Ya, nggak apa-apa. Sambil latihan. Oke, ada lagi yang lain kah? Atau Mbak Ayu mau coba lagi? Oke, saya coba tunjuk Bu Fia. Oke kah? Latihan? Iya, Bu Rizka. Oke. Coba salah, tapi maklumin ya. Nggak apa-apa. Rizka-san wa Jogja-jin desu ka? Watashi wa iie. Watashi wa Jogja-jin de wa arimasen. Watashi wa Pati-jin desu. Oke, terima kasih Bu Fia. Sama-sama. Gantian saya tanya juga ya ke Bu Fia ya. Fia-san wa Hinkang no hito desu ka? Tadi apa ya artinya? Ini gambarnya kelihatan kah? Oh ya. Gimana Sensei ulangi? Fia-san wa Hinkang no hito desu ka? Hinkang
Bukan gimana ya ini. PPT yang Apakah satunya, Bu. Yang Oh, PowerPoint yang satunya yang buat jawab, Bu. Oh, iya, Bu. Soalnya ini. Ini dia. oh iya ya. Iya ya. Tadi apa ya ini ya? Bukan carry ya? Ya tadi saya tanya hinkang no hito desu ka? Iya, watashi wa inkang dewa arimasen. Iya, benar. Kemudian apa tahukah nama departemennya? Carry desu. Ya, Carry seperti desu. itu. Terima kasih ya. Hinkang Quality Control. Tadi saya tanya, apakah Ibu Via orang Quality Control? Kemudian dijawab, bukan, saya bukan orang Quality Control. Saya orang akunting. Gitu. Jadi kalau jawabannya iya, itu menggunakan hai. Kalau tidak, menggunakan iye. Pertanyaan itu ada deska gitu di belakangnya. Doni-san wa choutatsu no hito desu ka? Apakah Pak Doni orang purchasing? Hai, Doni-san wa choutatsu no hito desu. Kalau salah berarti iye, Doni-san wa choutatsu no hito dewa arimasen atau choutatsu no hito janai desu. Selanjutnya tentang moji atau huruf. Huruf yang dipakai di Jepang ada 4 jenis, yaitu hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Hiragana yang seperti ini, yang nomor 1. Tulisannya lebih luas dibandingkan katakana. Biasanya digunakannya untuk istilah-istilah yang memang sudah ada di dalam bahasa Jepang dari dulu atau partikel-partikel itu menggunakan hiragana. Kemudian katakana digunakan untuk istilah-istilah yang diserap dari bahasa asing. Misalnya nama kota di negara lain atau seperti istilah alat-alat teknologi misalnya komputer, HP. Tapi HP juga mereka bisa pakai kanji. Seperti bus, itu juga pakainya katakana. Kemudian kanji. Kanji ini adalah huruf yang memang sudah ada dari zaman dahulu. Dulunya semua menggunakan kanji, tapi lama-kelamaan katakana juga semakin banyak. Dan yang terakhir adalah romaji, atau huruf seperti yang kita pakai sehari-hari, huruf Romawi. Ini hanya contoh saja, diambil dari koran Jepang. Nah, yang ini adalah tentang penulisan huruf. Ini adalah hiragana, dibacanya A, I, U, E, O. Kita latihan nulis ya. Saya sambil praktek menulis. Untuk urutan nulisnya, dari A dulu. Ditarik garis mendatar ke samping. Kemudian garis ke bawah.
Dan terakhir seperti ikan. Ini A. Kita ulang lagi. Mendatar 1. Ke bawah lagi. Dan terakhir seperti ikan. Ini adalah dibacanya A. Kemudian huruf I. I ini pertama ada garis dari atas ke bawah agak melengkung. Dan kemudian lagi ada satu lagi yang lebih pendek. I. Lagi dari atas ke bawah seperti pancing. Kemudian buat lagi di depannya yang lebih pendek. Dibacanya I. Kemudian U. Selanjutnya huruf U. Dari atas ke kiri kanan bawah. Lalu seperti menulis huruf C kebalik. Lagi dari atas miring. Dan seperti huruf C kebalik. Kemudian huruf E. E-nya ini lebar ya. Bukan seperti di bahasa Indonesia kan ada ember, terus ada perang, itu kan E-nya beda-beda. Kalau di Jepang semuanya E-nya cuma satu, ember, gitu. E. E dari atas seperti U. Kemudian ini ke bawah dan miring bergelombang. Lagi E. E. A, I, U, E, dan terakhir O. O ini seperti A yang tadi. Pertama, garis mendatar. Kemudian ke bawah. Dan langsung longgar seperti ini. Dan dikasih tanda. Oke. Gini O. Dan lagi ke samping mendatar. Dari atas ke bawah. Lompat ke sini. Sini. Dan ada garisnya di sini satu. Sini. Ada yang ingin ditanyakan kah? Sampai sini. Enggak ada ya. Oke. Kita ulang lagi nulis dari A, I, U, E, O ya. Oke, satu kali lagi. Dari A mendatar. Kemudian garis menurun satu. Dan melengkung seperti ikan. Ini A. Kemudian I. Dari
dari atas ke bawah. Dan ini lagi dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Jadi intinya tulisan huruf-huruf Jepang itu hiragana ya, terutama kebanyakan gerakannya dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Atas ke bawah, kiri ke kanan. Dan ini kiri, bergerak ke kanan, turun ke bawah, naik lagi sedikit. Kemudian O juga dari ini kanan, kiri ke kanan. Jadi atas ke bawah, mutar. Lalu dikasih garis. A, I, U, E, O. Gitu. Ini adalah atarashi kotoba atau kata-kata baru. Jadi untuk menulisnya seperti yang tadi dijelaskan, sekarang ini adalah kata-kata yang kita pelajari hari ini. Kita ulang lagi dari awal. Aisatsu artinya salam. Jiko shokai, jiko artinya diri sendiri. Shokai artinya perkenalan. Jadi jiko shokai adalah perkenalan diri. Kemudian kyoshitsu artinya kelas. Kemudian kotoba artinya kata. Moji artinya huruf. Kaiwa percakapan. Hyogen artinya ungkapan. Kemudian ohayo gozaimasu artinya selamat pagi. Konnichiwa selamat siang. Konbanwa selamat malam. Berarti kalau sekarang konbanwa. Tapi ohayo gozaimasu ini juga sering mereka tuh pakai untuk seperti penyemangat gitu. Jadi nggak cuma pagi bilang ohayo. Kalau misal malam ketemu temennya juga bisa aja mereka bilang ohayo gozaimasu supaya tetap semangat. Kemudian osaki ni shitsurei shimasu artinya permisi duluan. Atau saya pulang dulu ya, itu maksudnya. Kemudian otsukaresama desu artinya terima kasih atas kerja kerasnya. Ini bisa diucapkan saat orangnya mau pulang, otsukaresama desu. Atau kalau misal kita habis meeting apa gitu, pas di akhir bilang otsukaresama desu, itu juga bisa. Atau ini juga bisa jadi salam. Seperti tadi, ohayo, itu bisa diucapkan kapanpun. Otsukaresama desu ini juga bisa diucapkannya kapanpun. Jadi nggak harus di akhir hari kita mau pisah, itu enggak. Ini bisa kapan aja. Kalau yang osaki ni shitsurei shimasu, ini memang ungkapan kalau orang mau pulang. Biasanya bilangnya osaki ni. Ini adalah saya duluan ya, gitu artinya. Maksudnya adalah mau pulang dulu. Kemudian sayonara, itu sampai jumpa. Oyasumi nasai artinya selamat tidur. Arigatou gozaimasu, terima kasih. Sumimasen artinya maaf atau permisi. Kemudian onegai shimasu, itu adalah minta tolong atau mohon kerjasamanya. Hajimemashite, perkenalkan. Ini nani kara kimashita. Asal dari mana? Gitu. Dozo yoroshiku. Kalau ada seperti coretan di atas huruf itu artinya dibacanya panjang ya, seperti ini. Dozo yoroshiku. Di bahasa Jepangnya sendiri tulisannya ini adalah huruf
do ditambah huruf u. Jadi dibacanya panjang, dozo yoroshiku. Itu artinya senang berkenalan dengan Anda. Ojigi itu adalah membungkuk tanda hormat. Yang tadi saat perkenalan, mereka membungkuk sebanyak 30 derajat. Kemudian sensei artinya guru. Seito artinya murid. Minasang artinya hadirin sekalian. Hajimemashou artinya mari kita mulai. Oke, Listio, maaf meninggalkan kelas. Oke, terima kasih Listio sudah gabung. Sekali sama des. Oke, kita lanjut. Sore dewa artinya adalah baiklah. Owarimashou, mari kita akhiri. Wakarimashita, mengerti. Moichido, sekali lagi. Ii desu ne, artinya bagus ya. Setsumong artinya pertanyaan. Renshu adalah latihan. Rei adalah contoh, kotae adalah jawaban. Nani wa itu partikel setelah subjek, seperti tadi. Watashi wa Indonesia jin desu. Saya adalah orang Indonesia. Kemudian nani no nani. Itu no artinya adalah partikel penghubung kata benda. Itu maksudnya no ada di antara dua kata benda. Seperti tadi misalnya, Toni-san wa choutatsu no hito desu. Jadi kata no itu ada di antara kata choutatsu dan hito. Choutatsu artinya purchasing, hito artinya orang. Orang purchasing, itu maksudnya. Kemudian Jinji, HRGA. Jinji, itu sebenarnya HR. GA itu Somu. Cuma untuk mempersingkat seperti tadi. Mereka suka menyingkat kata-kata, jadi Jinji saja begitu. Kemudian Keiri, FA. Eigyo artinya sales. Choutatsu, purchasing. Hinkang atau Hinshitsu Kanri, QC. Sekang atau Sesang Kanri, production control. Utsuryu, logistik. Seigi, Sesang Kitsu, production engineering. Jadi kalau ada kata sei, itu diambil dari seisang, artinya produksi. Kumitate adalah assembly. Kemudian seisangbu, seisang. Tadi maksudnya production ya. Jadi bu itu adalah busho atau bagian. Jadi seisangbu artinya departemen produksi. Seisang itu sendiri produksi. Buhing adalah parts. Jadi kalau seisang buhing, production parts. Oke, selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Nanya, Bu. Iya, silakan Bu Rofi. Kan pada saat tadi kita belajar menulis A, I, U, E, O, itu kan Iya. orang kan beda-beda ya Bu ya, penulisannya. Itu apakah tetap bisa terbaca bahwa itu huruf A gitu kan? Misalnya terlalu bergeser atau miring atau gimana gitu, itu masih tetap bisa terbaca kah? Bisa. Tetap terbaca bisa karena memang mereka punya karakternya sendiri ya. Antara A, I, U, E, O. Paling yang mirip adalah A dengan O. Ya dari yang kita sudah pelajari di sini. Jadi kalau misalnya nulisnya miring-miring, geser-geser, itu tetap bisa dibaca. Perbedaan antara A dengan O
Kalau yang A tadi kita putus dulu, maksudnya garisnya lurus ke samping, ke bawah gitu, terus berhenti. Itu ya. Oke, langsung kita sambil praktek lagi ya. Boleh, Bu. Oke. A ini kan ke samping, kemudian ke bawahnya, ini berhenti dulu, stop di sini. Baru kita buat kayak lingkaran di sini. Dah, hurufnya semua seperti ini. Sedangkan kalau O itu samping, dan dari atas ke bawah, ini nggak berhenti, tapi langsung muter ke sini. Dan ada titik lagi satu di sini garis. Jadi antara A dengan O ini memang berbeda ya. Mau nulisnya miring-miring atau nggak rapi itu nggak apa-apa, tetap kebaca. Yang penting garisnya itu sesuai gitu. Seperti yang A ini tadi kita kan samping, bawah, terus stop di sini. Baru buat lagi di sini. Dari atas ke bawah. Kemudian naik lagi. Ini seperti ikan ini ya. Nah, kalau yang O itu dari samping ke bawah ini nggak berhenti, tapi langsung muter lagi ke sini. Dan ada garis di sini. Jadi ini memang mau tulisannya berantakan juga tetap kebaca ya, karena yang di sini nggak ada titik, dan di sini masih ada titik lagi satu. Di sininya kita stop, yang A, yang O ini kita langsung lanjut. Gitu. Bu Rofi, kira-kira jelas nggak penjelasannya? Jawaban saya. Jelas, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama, Bu. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya nggak ada ya. Lagi boleh nggak, Bu? Oke, boleh, Bu. Silakan. Kalau salam nih, biasanya kan kalau kita orang Indonesia kadang mengucapkan salam itu kan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, kayak gitu. Nah, kalau di orang Jepang berarti kan nggak ada ya Bu ya, itu maksudnya sopan atau tidak ya? Nggak ada kata Pak atau Bu-nya itu? Iya, betul. Ya, nggak apa-apa, itu sudah sopan. Karena Ohayo gozaimasu itu maksudnya sudah dalam bentuk baku, udah bentuk resmi, formal itu. Udah bentuk sopannya. Kalau kita ke sesama teman, itu nggak pakai gozaimasu, langsung Ohayo gitu. Jadi memang kalau kita bilangnya Ohayo gozaimasu itu memang sudah sopan. Sama kayak Kalau tadi, permisi duluan gitu ya Bu ya? Osakini shitsurei shimasu. Kayak ya, misalnya bilang osakini, itu berarti udah nggak apa-apa gitu. ya nggak apa-apa. Kalau otsukare sama des ini, kalau mau sopan sampai des ya, dibaca semua. Otsukare sama des gitu. Kalau sama teman sendiri, boleh otsukare gitu. Osakini boleh, kita bilang osakini aja. Tapi kalau konnichiwa, konbanwa, ini memang bentuknya seperti itu. Nggak ada yang lebih sopan lagi. Memang seperti itu. Nggak ada des atau gozaimasu-nya. Oke, ada lagi yang lain? Bu Rofi, oke kah? Oke. Oke, yang lain adakah?
Oke, sepertinya udah cukup ya. Kalau gitu kita tutup. Dewa, owarimashou. Mari kita akhiri. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Sensei. Arigatou gozaimasu, Sensei. Oh iya, Arigatou arigatou gozaimasu, Sensei. Arigatou gozaimasu. Arigato. Gua gitu kok itu.